Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yeni. Di hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kita masuk di pembelajaran PPKN, buka halaman 24 sampai 25. Nah, di sini Ibu menjelaskan cara merawat tanaman. Ibu bacakan, tanaman perlu kita rawat agar bisa tumbuh. Jadi tanaman yang ada di rumah kita itu dirawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Nah, menjadi subur ini ketika dirawat. Dan ketika subur kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman tersebut. Nah, dari bacaan cerita tentang Lani dan adiknya dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, sikap yang dilakukan Lani terhadap tanamannya adalah Lani selalu menyiram dan memberi pupuk. Nah, tujuannya adalah agar tanamannya tumbuh dengan subur. Nah, itu adalah salah satu cara. Kemudian yang kedua, sedangkan adik Lani sering lupa. Lupa ini penyakit yang tidak baik, ya. Lupa menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberi pupuk. Ia lebih senang menonton TV dan bermain sehingga tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, sikap dari adik Lani ini tidak baik untuk kita contoh karena melalaikan tanggung jawab, yaitu merawat tanaman tadi. Yang ketiga, ya, kesimpulan yang ketiga adalah ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, berarti dia sudah melupakan kewajibannya. Nah, di sini adalah tentang kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sedangkan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berarti dia melalaikan tanggung jawabnya karena dia lupa menyiram tanamannya. Yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah ketika Lani menyiram tanamannya, berarti Lani sudah melaksanakan kewajiban. Di samping itu juga memberikan dampak positif. Dampak positif ini adalah dampak yang baik, yang bagus bagi Lani, yaitu bunganya tidak mati dan yang menyiram tanaman akan dapat menikmati keindahan bunga tersebut. Ibu jelaskan, dengan Lani selalu menyiram tanaman dan memberi pupuk, nah dia sudah melaksanakan kewajiban. Kemudian dia memperoleh dampak positif, yaitu manfaat. Manfaatnya tadi bunganya akan tumbuh subur. Nah, selain itu kita dapat menikmati keindahan bunga tersebut karena terawat dengan baik. Nah, kemudian dari pembelajaran PPKN tadi ada berkaitan dengan IPS. Silahkan buka bukunya halaman 31. Nah, kita berbicara tentang tanaman. Di sini Ibu jelaskan pertumbuhan jenis tanaman padi dan teh. Ibu jelaskan yang pertama tentang tanaman padi. Nah, tanaman padi yang pertama pertumbuhannya adalah umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas. Artinya suhunya hangat. Dua, padi dapat tumbuh dengan baik di sawah dan dataran rendah. Jadi dia tidak bisa di daerah pegunungan, tapi di dataran rendah. Biasanya orang menanam padi ini di sawah, dataran rendah. Yang ketiga, suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah berkisar 23 derajat Celcius. Dengan derajat 23 derajat Celcius ini, maka padi dapat tumbuh dengan baik. Yang keempat, pertumbuhan padi yang keempat, tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, pertumbuhan padi dapat tumbuh dengan baik karena tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur, yang gembur, yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Nah, setelah berbicara tentang tanaman padi, pertumbuhan tanaman padi, sekarang kita berbicara tentang pertumbuhan tanaman teh. Nah, ini berbanding terbalik. Kalau padi di dataran rendah, sedangkan
tanaman teh di dataran tinggi. Yang pertama, pertumbuhannya umumnya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Kalau tadi berhawa panas, sekarang teh berhawa dingin pertumbuhannya. Pertumbuhan yang kedua, teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Yang ketiga, suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Pertumbuhan yang keempat, tanaman teh bila dibiarkan tumbuh dapat mencapai 15 meter. Tetapi di perkebunan biasanya tingginya tidak sampai seperti itu, tapi dipertahankan sekitar 70 sampai 150 cm. Dipertahankan dengan cara apa? Dengan selalu dirawat dan dipetik ketika sudah tumbuh pucuknya. Yang kelima, pertumbuhan yang terakhir pada tanaman teh adalah tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Jadi kesimpulannya tanaman teh ini berbanding terbalik dengan tanaman padi. Itulah penjelasan Ibu tadi cara merawat tanaman pada pembelajaran PPKN dan IPS halaman 31 pertumbuhan jenis tanaman padi dan